Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sedia mampir di channel kami. Kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan tugas UAS kami yang berjudul Sejarah Dinasti Abbasiyah, yang disusun oleh kelompok 2 atas nama Hisbah Diana, Hovifah Damayanti, Noval Muksin, Rusliyadi, Zainuddin, dan Sufyan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen kami, yakni Muhammad Zaini Eshum MPD, di kampus tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Setai Al-Hamidiyah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah dinasti Abbasiyah yang meliputi beberapa elemen. Yang pertama, pendirian dinasti Abbasiyah. Yang kedua, pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Yang keempat, kemajuan dan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Oke teman-teman, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu pengertian. Pengertian dinasti adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Dan bani, sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Lalu Abbasiyah, nama dari paman termuda Rasulullah, yaitu Abbas. Nah, jadi nanti ada beberapa kalimat yang hampir mirip, mungkin yang Anda tahu lah, seperti daulah, kesultanan, dan yang lainnya, yang intinya nama itu merujuk pada sistem kerajaan atau dinasti. Nah, yang kita lihat selanjutnya tentang silsilahnya, di mana Abbasiyah itu adalah anak dari Abdul Muthalib, dan di mana Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW mempunyai paman, yaitu Abu Thalib dan Abbas. Nah, di sini yang kita bahas adalah Abbas. Abbas ini adalah paman termuda dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dan Abbas ini adalah yang akan dibahas di Bani Abbasiyah. Kalau keturunan Abbas ini, Abbasiyah. Kalau di Bani Umayyah itu di Abdul Syam. Di sini ada jalur keturunannya. Yang kita bahas di sini adalah Abbas. Nah, Abbas itu mempunyai anak yang bernama Abdullah, dan Abdullah itu mempunyai anak Ali. Selanjutnya Ali itu mempunyai anak yang bernama Muhammad, dan Muhammad mempunyai anak Abdullah. Nah, disinilah dinasti Abbasiyah didirikan. Abdullah ini adalah khalifah pertama yang mendirikan dinasti Abbasiyah, dan yang kedua itu Abu Ja'far al-Mansur. Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Oke teman-teman, sejarah berdirinya dari Bani Abbasiyah. Jadi intinya, sejarah Abbasiyah itu tidak lepas dari runtuhnya atau kemundurannya dinasti Umayyah. Kenapa? Karena dinasti Abbasiyah sejatinya melanjutkan dari eksistensi Bani Umayyah. Nah, kalau kita lihat, dinasti Umayyah itu menganak emaskan bangsa Arab. Yang akhirnya akan menimbulkan manatisme golongan atau asobinah keturunan bangsa Arab atas bangsa lainnya, dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab. Mawali, ini istilah atau kasta yang dibuat di Bani Umayyah. Kasta yang dibuat di Bani Umayyah karena selain bangsa Arab itu sendiri, banyak sekali orang-orang atau suku-suku kelompok yang berbeda dari dinasti Umayyah, yaitu kaum Persia dan yang lainnya. Terus dinasti Umayyah itu selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Nah,
Dan disinilah yang akan memunculkan golongan yang selanjutnya seperti golongan Syiah, pengikut Abbasiyah, yaitu Bani Hashim, dan kelompok ini bersatu. Lanjut, kelompok-kelompok tersebut bersatu yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Abbas. Nah, bersatu untuk apa? Untuk menentang dari dinasti Umayyah itu. Nah, singkat cerita, bersatunya mereka sudah menyusun rencana untuk penyerangan sehingga menjadilah pemberontakan. Dan di mana pemberontakan itu? Di dekat Sungai Zab, tepat di tahun 132 Hijriyah. Nah, selanjutnya dalam pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan, Khalifah Bani Umayyah, terakhir terbunuh di Mesir. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Nah, sekarang kita melihat siapa saja tokoh pendiri dari dinasti Abbasiyah. Ada beberapa yang jelas ini adalah orang yang sangat berperan. Yang pertama, Ali bin Abdullah bin Abbas. Ini adalah awal mula gerakan Abbasiyah itu dimulai ketika zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu dinasti Umayyah. Ini sudah dimulai, akan tetapi belum terlalu terlihat, dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah, dan meninggal, dan dilanjutkan oleh Ibrahim al-Imam, dan terus ada panglima Abu Muslim al-Khurasani yang nantinya yang akan berjasa dalam penumpasan atau penyerangan dinasti Umayyah. Terus ada juga Abu Abbas as-Saffah. Ini menjadi khalifah pertama. Dan terus ada juga Abu Ja'far al-Mansur yang menjadi khalifah kedua. Ini beberapa tokoh yang berperan terhadap berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita melihat khalifah periode pertama. Jadi, kalau dalam bukunya Badriyadin itu ada periodisasi dinasti Abbasiyah. Itu dibagi menjadi 5, dan tentunya di periode kelima itu ada khalifahnya masing-masing. Nah, di periode pertama dimulai dari Abu Abbas Asy-Syafa itu sendiri. Oh iya teman-teman, kenapa Asy-Syafa ini mendapatkan gelar Asy-Syafa? Ya, jadi di pertama penobatannya dia itu berpidato dan mengatakan dia itu adalah Asy-Syafa, yang artinya adalah sang penumpah darah. Dan dilanjutkan Abu Ja'far al-Mansur, yaitu adalah saudaranya. Dan Abu Ja'far lah yang nantinya akan mengangkat keluarga Perma atau dari Persia untuk menjadi bagian dari pemerintahannya. Sehingga periode pertama ini bisa dibilang adalah periode Persia pertama, karena mulai mendominasi dari Persia. Terus lanjutkan yang terakhir adalah Abu Ja'far al-Wasi, dan periode pertama merupakan periode kejayaan dari dinasti Abbasiyah, apalagi nanti masa Harun ar-Rasyid. Terus selanjutnya periode kedua. Periode kedua ini ada Al-Mutawakkil, Al-Munsir, dan sampai Al-Mustakfi. Periode kedua ini bisa dibilang sebagai periode sudah mulainya terpengaruh orang-orang Turki atau Turki satu. Terus periode ketiga ini ada Khalifah Al-Qayyim, Al-Qadir, Al-Ta'i, Al-Muti, dan lainnya. Periode ketiga ini bisa dibilang sudah mulai masuknya dinasti Buhayhi. Terus dinasti Buhayhi dikalahkan di periode keempat. Nah teman-teman, bisa dilihat khalifah periode keempat ini memang secara sistematis itu memang dipimpin oleh khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah. Tapi sejatinya khalifah di periode keempat ini sudah kurang berperan dalam berjalannya pemerintahan, karena periode keempat ini sudah dikuasai oleh Bani Saljuk. Ya, Bani Saljuk itu tadi mengalahkan di periode ketiga, yaitu Bani Buhayhi.
Sekarang Bani Saljuk berkuasa. Nah, artinya apa? Artinya memang ini khalifahnya dari Bani Abbasiyah. Akan tetapi secara roda pemerintahan dikuasai oleh Bani Saljuk. Dan tentunya Bani Saljuk ini adalah dari bangsawan Turki, dari bangsa Turki. Sehingga bisa dibilang periode keempat adalah periode Turki II. Selanjutnya khalifah di periode kelima. Ini ada yang terakhir adalah Al-Musta'sim. Nah, ini memang sejatinya adalah khalifah yang baik sekali. Sudah hampir berhasil menyelamatkan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi gagal karena kondisinya sudah darurat, di mana dinasti Abbasiyah sudah terpecah belah sebenarnya. Nah, dari ke-37 khalifah ini, setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Abdullah al-Ma'mun. Nah, Abu Ja'far al-Mansur yang nantinya memindahkan ibu kotanya ke Baghdad, dan Harun al-Rashid membuat Baitul Hikmah, dan Abdullah al-Ma'mun melanjutkan dari perjuangan Harun al-Rashid. Oke, sekarang kita melihat kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, terbentuknya Baghdad sebagai ibu kota dan sekaligus sebagai pusat perdagangan internasional atau dunia. Nah, ini Baghdad ini menggantikan dari Damaskus yang tadinya menjadi pusat. Sekarang saat itu Damaskus menjadi yang nomor 2. Terus yang kedua, terciptanya perindustrian tambang, tekstil, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, terbentuknya kelembagaan yang semakin maju. Nah, terbentuknya kelembagaan yang seperti maju, negara yang semakin kompleks ya. Jadi jika di zaman dinasti Umayyah itu ada 5 kelembagaan negara seperti Paus, seperti Dewan Kharaj, yaitu pajak, dan ketika dinasti Abbasiyah itu sudah semakin luas. Kurang lebih ada 14 kelembagaan. Nah, yang keempat yaitu penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, dan India. Nah, ketika kekuasaan Islam semakin maju, sudah semakin luas, apalagi ibu kota Baghdad. Ibu kota Baghdad itu merupakan kekuasaan Persia dulunya, sehingga bertemulah dengan beberapa atau ilmu-ilmu yang budaya sebelumnya ditinggalkan seperti budaya Persia, sehingga nantinya ada manuskrip kuno yang diterjemahkan dari manuskrip Yunani, Persia, dan India ini ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan yang kelima ini didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah sebagai perpustakaan negara. Nah, perpustakaan di sini tidak hanya sebatas mengoleksi buku-buku kuno dari kerajaan-kerajaan, tapi juga menjadi pusat penelitian, pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika, sehingga menjadi pusat dari dinasti itu sendiri. Nah, lanjut kita melihat beberapa tokoh keberhasilan dari dinasti Abbasiyah. Yaitu adalah melahirkan tokoh-tokoh yang sampai sekarang kita sering mendengarkannya, bahkan sampai detik ini banyak orang-orang yang membaca karangan-karangannya. Nah, yang pertama yaitu di bidang fikih. Di bidang fikih ini dilahirkan Imam Abu Hanifah yang melahirkan madhab Hanafi. Ini adalah Imam Malik, dan yang kedua, yang satunya itu Imam Malik yang melahirkan madhab Maliki. Imam Abu Hanifah ini ada di Irak, dan yang Malik
ini ada di Madinah. Dan adapun Imam Syafi'i dan selanjutnya Imam Syafi'i yang melahirkan mazhab Syafi'i, dan yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambali. Dan inilah imam-imam besar, madhab-madhab besar yang kita ketahui. Selain ini masih banyak madhab-madhab yang lainnya, tapi ya sudahlah, jangan dibahas. Dan yang kedua yaitu ilmu hadis. Di yang ilmu hadis ini ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Al-Nasa'i, dan Imam Baihaqi. Yang seterusnya filsafat. Filsafat itu ada Al-Kindi. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Rashid. Nah, Al-Kindi ini yang mendapat gelar Muallim Nasani, yaitu guru besar kedua setelah Aristoteles. Selanjutnya kedokteran, ada Ibnu Sina dan Ar-Razi. Dan matematika ada Al-Khwarizmi dan Abu Al-Wafa. Dan yang keenam astronomi ada Al-Battani dan Al-Biruni. Dan yang ketujuh itu tasawuf, Al-Ghazali dan yang lainnya. Dan ada banyak yang lainnya, dan di sini tokoh-tokoh itu termasuk tokoh-tokoh garis besar lah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kemundurannya. Jadi mungkin sudah menjadi sunatullah, sebuah kisah kejayaan itu akan digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu kita melihatnya, peradaban telah dipegang oleh peradaban Persia, peradaban yang telah dipegang oleh Persia, Romawi, dan selanjutnya yang dipegang oleh peradaban Islam. Nah, selanjutnya sekarang dipegang oleh peradaban Eropa setelah yang telah Rauset, dan mungkin wallahu alam kita akan menggapai peradaban itu lagi kelak di periode selanjutnya. Nah, ini kita lihat kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, dan yang kedua kemerosotan ekonomi karena banyaknya konflik internal sehingga menguras kas negara. Dan yang ketiga konflik keagamaan. Konflik keagamaan ini tidak hanya Islam dengan Sindik, tapi juga aliran-aliran Islam sendiri seperti Syiah Sunni dengan Mu'tazilah ahli sunnah, dan bahkan pertentangan antara madhab. Nah, yang keempat ini munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahnya sosial yang berkepanjangan. Karena dinasti ini sangat panjang sekali, sehingga nantinya dalam kemunduran ini akan menjadi faktor dari pecahnya dinasti Abbasiyah. Dan yang kelima itu perang salib. Perang salib itu adalah Kristen dan Islam yang merebutkan Yerusalem, yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari dinasti Abbasiyah. Dan yang keenam, serangan bangsa Mongol. Bangsa yang dibangun oleh Cengis Khan yang nantinya menyerang ke pintu Baghdad. Yang saat itu dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah, dan bangsa Mongol dipimpin oleh Hulagukan yang memperobadakan seluruh bangunan, bahkan sampai literatur buku-buku perpus dari dinasti Abbasiyah. Dan sampai saat itu berakhirlah nuansa
dinasti Abbasiyah. Ruasan dinasti Abbasiyah. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya itu penjelasan dari kelompok kami. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Di sini ada sedikit tambahan, yaitu ucapan terima kasih. Alhamdulillah, dengan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala dapat menyelesaikan tugas kami. Kelompok 2 Stai Al-Hamidah Senasin Bangkalan. Semoga kami semua dan pendengar diberkahkan umur dan dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan pendengar dan semua keturunan kami sebagai pelanjut perjuangan para pendahulu yang rela mengorbankan tenaga dan nyawanya untuk perkembangan Islam di dunia ini. Semoga kami dan para pendengar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.